Selamat pagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil penelitian dengan judul pengaruh efisiensi terhadap profitabilitas dengan struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi pada bank syariah. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi bagaimana efisiensi operasional bank mempengaruhi profitabilitas serta bagaimana struktur kepemilikan berperan dalam memoderasi hubungan tersebut. Penelitian ini berfokus pada bank syariah di Indonesia yang memiliki karakteristik unik dibandingkan dengan bank-bank konvensional. Dalam presentasi ini, saya akan membahas beberapa poin penting. Bagian pertama, mencakup latar belakang rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Pada bagian kedua, akan dijelaskan dasar teori, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan rancangan penelitian termasuk metode yang digunakan, populasi, sampel, serta teknik pengumpulan dan analisis data. Terakhir, kita akan membahas hasil temuan dan penarikan kesimpulan dari penelitian ini. Baik, kita mulai Bapak Ibu. Pertumbuhan bank syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Bank syariah menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan nasional yang berbasis prinsip syariah. Peran bank syariah bukan hanya sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi berbasis nilai-nilai Islami. Dalam menjaga keberlanjutan operasional, profitabilitas menjadi kunci penting bagi bank syariah. Profitabilitas tidak hanya berdampak pada operasional internal bank, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan nasabah, daya tarik investor, serta kontribusi bank terhadap pertumbuhan ekonomi dan dampak sosial. Tingginya profitabilitas mencerminkan kemampuan bank untuk beroperasi secara efisien, mengelola risiko, dan memaksimalkan aset produktivitasnya. Penelitian ini memfokuskan pada beberapa indikator utama yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah, yaitu 1. Efisiensi operasional yang diukur dengan rasio BOPO. 2. Kualitas pembiayaan yang diwakili oleh non-performing financing atau NPF. 3. Likuiditas yang diukur dengan cash ratio. 4. Pembiayaan produktif melalui financing to deposit ratio. 5. Total aset yang menggambarkan skala usaha bank dan potensinya untuk meningkatkan profitabilitas melalui optimalisasi aset yang dimiliki. Namun, penelitian ini tidak hanya berfokus dan pada pengaruh langsung variabel tersebut terhadap profitabilitas, tetapi juga mengeksplorasi struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi. Hal ini menarik untuk diteliti mengingat karakteristik unik bank syariah dan dinamika struktur kepemilikan yang beragam di Indonesia. Rumusan masalah. Penelitian ini diawali dengan pertanyaan penelitian yang ingin dijawab melalui analisis data. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah, apakah efisiensi operasional bank syariah yang diukur dengan BOPO berpengaruh terhadap profitabilitas? Apakah kualitas pembiayaan melalui NPF memiliki dampak negatif terhadap profitabilitas bank syariah? Selanjutnya, penelitian ini juga menguji pengaruh FDR, cash ratio, dan total aset terhadap profitabilitas. Salah satu fokus penelitian ini adalah mengeksplorasi peran struktur kepemilikan dalam memoderasi hubungan antara BOPO dan profitabilitas bank syariah. Kerangka konseptual dan hipotesisnya adalah, kerangka konseptual dalam penelitian ini menggambarkan hubungan antara variabel independen, variabel moderasi, dan variabel dependen. Variabel independen meliputi BOPO sebagai indikator efisiensi operasional, NPF sebagai ukuran resiko pembiayaan,
FDR yang menunjukkan efektivitas penyaluran dana, cash ratio yang menggambarkan likuiditas bank, dan total aset yang mencerminkan skala bank variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas bank syariah yang diukur dengan melalui return on asset atau ROA. Struktur kepemilikan berperan sebagai variabel moderasi yang diuji untuk mengetahui sejauh mana pengaruh BOPO terhadap profitabilitas dipengaruhi oleh faktor kepemilikan. Berdasarkan kerangka tersebut, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut. BOPO dan NPF berpengaruh negatif terhadap profitabilitas, sementara FDR, cash ratio, dan total aset berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Hipotesis lainnya adalah struktur kepemilikan akan memoderasi pengaruh BOPO terhadap profitabilitas bank syariah. Rancangan penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode explanatory yang bertujuan untuk menguji hubungan sebab akibat antara variabel-variabel penelitian. Variabel independen terdiri dari BOPO, NPF, FDR, cash ratio, dan total aset. Variabel dependen adalah profitabilitas yang diukur melalui ROA. Variabel moderasi adalah struktur kepemilikan yang diuji dengan melihat interaksinya dengan BOPO. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan masing-masing bank syariah. Data sekunder dipilih karena memberikan informasi yang terukur, akurat, dan dapat diakses secara sistematis untuk memenuhi kebutuhan analisis kuantitatif dalam penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh bank umum syariah yang terdaftar dan diawasi oleh OJK di Indonesia. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, di mana pemilihan sampel dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditetapkan. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini adalah 1. Bank syariah yang memiliki data laporan keuangan lengkap dari tahun 2020 hingga 2024 yang dipublikasikan secara resmi oleh OJK. 2. Bank yang memiliki laporan keuangan terkait struktur kepemilikan sehingga memungkinkan untuk diuji sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Melalui metode ini, data yang terkumpul diharapkan dapat mewakili populasi secara keseluruhan dan memberikan dasar yang kuat untuk analisis selanjutnya. Data tersebut kemudian akan diolah dan dianalisa untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Teknik analisis data. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan beberapa tahapan metode statistik. Pertama, analisis deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data penelitian. Tahap ini bertujuan untuk memahami persebaran dan pola data dari bank syariah yang diteliti. Selanjutnya, analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh langsung dari BOPO, NPF, FDR, cash ratio, dan total aset terhadap profitabilitas. Analisis ini bertujuan untuk melihat variabel mana saja yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA. Untuk mengevaluasi peran struktur kepemilikan sebagai variabel moderasi, dilakukan uji interaksi dalam model regresi. Uji ini akan menunjukkan apakah struktur kepemilikan dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh BOPO terhadap profitabilitas bank syariah. Kesimpulan sementara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi profitabilitas bank syariah, dengan fokus pada efisiensi operasional dan peran struktur kepemilikan melalui analisis yang telah dirancang. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan bagi bank syariah
untuk meningkatkan profitabilitas melalui pengelolaan efisiensi yang lebih baik dan optimalisasi struktur kepemilikan. Demikian Bapak dan Ibu dari saya. Terima kasih untuk semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.